lanjut lagi. Jadi terima kasih yang sudah support channel kita, channel Penyuluh Pertanian Video. Dimanapun berada, atas supportnya dengan cara like, comment, subscribe. Mudah-mudahan sahabat Penyuluh Pertanian Video dimanapun berada dimurahkan rezekinya. Ya, kita doakan bersama supaya murah rezeki, ya, usahanya lancar. Wah, ini jadi pidato yang lain. Nah, jadi kali ini ngobrol aja ya, bercerita. Di sini saya akan cerita tentang apa sih yang harus diketahui penyuluh pertanian sesuai dengan perkembangan yang ada. Maksudnya perkembangan era yang ada. Kenapa penyuluh harus tahu? Dulu data kelompok tani itu mungkin hanya catatan dalam katakanlah kertas. Sekarang tidak bisa seperti itu. Data kelompok tani harus tersimpan di dalam server simultan. Penyuluh harus tahu. Karena apa? Penyuluh yang memfasilitasi terisinya data di simultan, data kelompok taninya. Dari mulai nama sesuai KTP, NIK, luas lahan, titik koordinat, nomor HP, apa yang diusahakan, usaha utamanya apa yang dikembangkan, usaha lainnya apa, baik itu tanaman pangan, perkebunan sampai ke ternak. Wadahnya di mana? Di simultan. Kalau penyuluh nggak tahu, ya harus tahu. Karena nggak boleh nggak tahu, karena basis data sekarang itu dasarnya dari simultan. Kenapa? ERDKK saja, ya, elektronik rencana rencana definitif kebutuhan kelompok, ERDKK, ya, itu ERDKK dasarnya dari simultan. Apabila kelompok tani binaan kawan-kawan rekan-rekan kita, sahabat penyuluh pertanian video yang penyuluh itu tidak kelompok tani tidak terdaftar di simultan, tidak bisa di datanya tidak bisa masuk ke ERDKK. Kalau tidak masuk ke ERDKK, otomatis salah satunya adalah tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi. Rugi kan? Siapa yang petani atau binaan kita? Ya, oleh karena itu penyuluh harus tahu simultan itu apa, ya, ERDKK itu apa. Itu salah satu fasilitasi kita, memfasilitasi, ya. Yang nyiapin data siapa? Jelas kelompok tani, cuman kita sebagai fasilitator. Oke. Selanjutnya, apalagi sekarang sahabat penyuluh pertanian video, ya, khususnya penyuluh harus tahu menggunakan open kamera. Nanti digambar ya Pak Sud, ya, open kamera. Jadi harus tahu cara penggunaan aplikasi open kamera. Kenapa? Karena sekarang kita dituntut untuk memberikan data seaktual mungkin, real mungkin. Dalam arti kata, dokumentasi kegiatan penyuluh itu harus didokumentasikan dengan aplikasi open kamera. Di situ ada jam, tanggal, tahu sampai titik koordinatnya. Penyuluh harus tahu. Kalau penyuluh nggak tahu, repot. Makanya penyuluh harus tahu. Apa itu aplikasi open kamera? Browsing. Kan sekarang udah pada pegangan Android semua kan? Mayoritas. Karena apa? Sekarang eranya sudah era digital. Era 4.0. Jadi mau tidak mau kita selaku penyuluh juga harus mengikuti perkembangan yang ada. Dulu mungkin kita masih pakai handphone sebagai alat telekomunikasi hanya untuk telepon dan SMS. Sekarang tidak lagi. Sekarang ngirim data lewat apa? Email, WhatsApp, ya kan? Dulu mungkin agak keren, dari SMS kita ke MMS, nah, bisa ngirim foto. Naik lagi dari MMS, dulu zamannya GPRS,
Sekarang sudah 4G, bahkan udah 5G. Jadi penyuluh harus tahu mengikuti tren gitu. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada, kita akan ketinggalan. Karena kita adalah fasilitator sebagai akses informasi, penyampai informasi untuk petani kita, binaan kita, kelompok tani kita. Otomatis penyuluh wajib tahu. Kenapa? Salah satu penggunaan open kamera, fasilitas open kamera untuk menginput data, ya, data yang ke dalam server. Salah satu contohnya SIPDPS. Browsing kalau nggak tahu kawan-kawannya. Itu kalau fotonya tidak open kamera, nggak bisa. Kalaupun fotonya itu hasil open kamera, tapi bukan HP tersebut yang input ke dalam servernya SIPDPS, itu nggak bisa. Paling tidak harus HP yang bersangkutan atau handphone yang lain atau Android yang lain mengirim ke handphone yang ada aplikasi SIPDPS-nya dengan cara bukan hanya kirim foto, tapi kirim melalui bentuk dokumen, baru bisa diinput. Termasuk sekarang yang terbaru, rekan-rekan penyuluh juga wajib tahu apa itu digitasi poligon. Dasarnya apa? Open kamera juga. Kalau tidak menggunakan open kamera, tidak bisa diinput. Ketika tidak bisa menginput dokumentasi tersebut, maka dalam pemetaan laporan digitasi poligon, ya, tidak bisa memetakan luas area. Karena sekarang program-program nampaknya kedepannya, kalau sekarang poligon sudah mulai diterapkan. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena kami mulai menerapkan itu, gitu. Dan penyuluh harus tahu, gitu. Nggak mungkin dong kita ketinggalan informasi. Jadi sahabat penyuluh pertanian video, terutama penyuluh, tantangan kita sangat berat ke depan. Karena apa? Era digital. Kalau kita tidak berusaha untuk belajar dengan teknologi yang ada, teknologi yang berkembang, kita tidak ikuti, kita ketinggalan jauh. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama. Media belajarnya banyak. Salah satunya, Kementerian Pertanian selalu mengadakan webinar, ya, pelatihan online, ya. Sekarang kan eranya milenial, ya. Ada duta petani milenial, ya, penyuluh milenial. Yang milenial dalam artian bukan berarti yang muda aja, kita harus jiwa muda dalam arti kata melek teknologinya, gitu. Karena kita memang mau tidak mau harus mengikuti perkembangan yang ada. Karena kita tidak bisa hanya stagnan diam sedangkan teknologi maju terus, kita tidak bisa. Otomatis kita harus tetap mengikuti tren yang ada dalam arti kata. Karena apa? Karena sudah jadi bagian dari fasilitasi kita. Itu yang saya sampaikan tadi, dari mulai penggunaan open kamera, simultan, server ERDKK, SIPDPS, laporan utama. Minimal penyuluh harus tahu. Andai kata penyuluh nanti malah rekan-rekan yang penyuluh ini ditugaskan sebagai admin, baik itu admin SIPDPS, admin laporan utama, admin simultan, admin ERDKK, bahkan verifikasi penyaluran pupuk sekarang sudah menggunakan sistem aplikasi e-Perpar. Kalau dulu mungkin masih manual, sekarang sudah tinggal klik, yang penting ada jaringan. Nah, jadi pertanyaan lagi, kami gimana ya gak ada jaringan? Nah, ini yang susah, saya nggak bisa jawab itu. Mudah-mudahan yang sahabat penyuluh pertanian video yang wilayahnya jaringannya masih terkendala, mudah-mudahan ke depan nggak terkendala lagi ya Pak Sud ya. Iya. Karena memang jaringan itu penting. Mau tidak mau, penyuluh harus punya Android sekarang. Nggak bisa tidak. Mau mendokumentasikan laporan kita harus menggunakan Android. Kita nggak bisa nolak itu. Kalau boleh kita nolak, tapi era nggak bisa membohongi kita nggak bisa bohong juga di hadapan zaman sekarang. Mau tidak mau memang penyuluh wajib up to date. Up to date apa Pak Sud?
Jadi ya Pak Sud di belakang itu ketawa-ketawa aja saya ngoceh di sini. Ini mulai banyak tantangan kita. Belum lagi tantangan di lapangan ini, cuy. Tantangan di lapangan video yang sebelumnya ini saya bilang domisili jauh, transportasi susah, sinyal nggak ada, spotnya jauh-jauh, pelosok. Nah, saya belum pelosok banget sih, tapi salah satu wilayah saya di Kabupaten Merangin ya agak pelosok juga. Kalau partner saya nggak pelosok banget, dia agak perkotaan, saya pelosok. Saya di Muara Siau sana. Kalau buka di Google Map, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, saya di situ. Jadi agak pelosok. Kadang sinyal agak susah. Itu tantangan tersendiri. Tapi ya mau tidak mau, bukan ya. Tapi memang kita harus pakai Android gitu. Ya minimal sekarang itu RAM 2B lah, 2 giga atau 2B. 3. Nah, 3. RAM 3 ya. RAM 2 agak anu. Nanti kalau saya bilang RAM 3B, itu lain 3B ya. Jadi RAM-nya minimal RAM 3 giga. Itu kalau kurang dari 3 giga kadang untuk over kamera juga unduh aplikasi agak susah memang. Ya gimana lagi gitu. Inilah tantangan kita. Harapannya ya mungkin mudah-mudahan dari kementerian atau dari ya ada anggaran untuk penyuluh itu dikasih fasilitas satu penyuluh satu Android gitu yang sama gitu, yang memang kapasitasnya memadai untuk eksis survive di lapangan. Amin ya, amin Pak Sud ya. Amin. Karena kita tahu juga tidak semua kawan-kawan penyuluh, karena penyuluh ini bukan hanya PNS loh, bukan hanya pegawai negeri sipil. Ya, saya ini mantan THL loh, ya THL dulunya. Dan saya masih merasa bagian dari keluarga besar THL juga. Ada juga yang masih mohon maaf belum pegawai lah gitu mas. Di antara ada yang penyuluh ini kan ada yang pegawai, ada yang belum pegawai. Nah yang belum pegawai gimana? Gitu. Nah ini tantangan tersendiri gitu. Memang ini tantangan berat untuk kita bersama. Itu salah satu tantangan yang kita hadapi. Tantangan fasilitas. Tapi mudah-mudahan sih dengan saya buat konten ini mungkin ada yang melihat. Ya bisa saja penyuluh pertanian diperhatikan harapannya, dan juga ketika penyuluh diperhatikan ya mari kawan-kawan juga semangat dong dalam eksistensinya menjalankan tugasnya gitu. Otomatis kalau fasilitasnya bertambah, eksisnya juga harus lebih bertambah dong gitu. Sedangkan kita penyuluh ini fasilitasnya ya cukup terbatas lah gitu ya. Tapi kita masih bisa eksis gitu para penyuluh. Apalagi kalau misalnya dapat tambahan gitu. Nah, untuk pelaku utama dan pelaku usaha, kami juga, saya dan kawan-kawan mungkin ya menyampaikan apa ya? Mohon maaf kalau misalnya kita belum mampu sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi kami para penyuluh berupaya semampunya dalam menjalankan tugasnya gitu. Walaupun mungkin tetap masih ada kurangnya. Itu jadi sahabat penyuluh pertanian video secara umum bahwa tugas penyuluh itu nggak mudah juga gitu loh. Ya enak-enak gimana gitu lah gitu. Kalau kita bilang enak, enjoy gitu. Kalau nggak enak ya bisa saja, ya sama aja lah. Ibaratnya kadang ibaratnya rasa itu kadang kan macam-macam ya, ada manis, asam, asin, pahit gitu kan. Tidak selalu semuanya manis, tidak selalu semuanya pahit gitu. Beraneka ragam lah, pelangi gitu ya, magiku hibinium. Jadi itu balik lagi ya. Jadi penyuluh itu tetap harus tahu apa yang jadi tren perkembangan sekarang gitu. Kalau kita nggak mengikuti perkembangan, kita sangat tertinggal. Oleh karena itu, para rekan-rekan penyuluh pertanian dimanapun berada, kita sesama penyuluh, mari ya kita berupaya gitu. Dalam artian bukan berarti kita harus bisa 100%, belum tentu. Saya juga belum bisa katakanlah
seperti apa yang mungkin diharapkan di wilayah saya gitu ya. Cuman kita tetap berusaha gitu semampu kita gitu ya. Karena rintangan itu banyak ya, baik itu internal, eksternal gitu, atas bawah kiri kanan depan belakang gitu. Namun terlepas dari itu semua, kita sahabat penyuluh pertanian video, baik itu yang penyuluh, pelaku utama, pelaku usaha, semangat terus apapun itu, karena tanpa pertanian kita nggak bisa makan gitu. Tanpa sahabat-sahabat petani ya yang nanam padi, kita nggak ada nasi gitu. Penyuluh sebagai fasilitator, bagian dari pengiring, pendorong, kita ditugaskan untuk mendorong, baik itu dari peningkatan luas. Sekarang ya, salah satu kinerja apa ya, bagian dari kinerja penyuluh juga bahwa capaian luas tambah tanam LTT itu bagian dari kinerja kita juga gitu, mengupayakan bahwa luas tambah tanam, terutama tanaman pangan yang memang menopang isi perut kita, itu diharapkan memang meningkat gitu, baik itu luas LTT-nya, produktivitasnya seperti itu. Oleh karena itu, ya mari sama-sama kita bahu membahu gitu. Kalau ngomongin kurangnya penyuluh, banyak, nggak sedikit gitu. Dan sahabat penyuluh pertanian video yang mungkin banyak kendalanya, banyak trouble-nya, sinyal, Android, dalam beraneka ragam, jangan patah semangat. Selalu optimis bahwa ya mungkin kita tidak bisa seperti orang lain, tapi kita bisa menjadi diri kita sendiri, seperti itu. Jadi mungkin itu saya terlalu ngelantur mungkin cerita ya, ini kayak curhat aja jadinya, pasut aja sampai ngantuk gitu kan dengerin saya macam terus. Jadi itu kita simpulkan bahwa penyuluh harus tahu dengan sistem yang sekarang, yang seperti saya ulas tadi, ada aplikasi Lumbungin, SIPDPE, Simlutan, ERDKK, digitasi poligon, laporan utama, EPERPAL, itu udah ada tim. Sekarang sistem penyuluhan tuh semuanya ada berkaitan dengan jaringan atau server. Jadi jangan lupa selalu semangat, kita selalu belajar, saya juga sama-sama belajar. Kalau ada yang sahabat penyuluh pertanian video ngoreksi, silahkan koreksi di kolom komentar. Kurang lebihnya saya pasti mohon maaf sama semuanya, bahwa kita pun masih banyak kurangnya, supaya perbaikan kami ke depan dalam berkreasi, membuat konten. Ini adalah satu channel kami, merupakan salah satu saluran apa ya, bukan bakat sih sebetulnya. Saluran apa maksud? Saluran berekspresi. Nah tuh, ini channel ini adalah saluran berekspresi. Jadi kalau Anda masukan kritik dan saran, silakan. Saya ucapkan terima kasih pada yang selalu support, dukung channel kami selama ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas dukungan serta supportnya dari Kepala UPTD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, Bapak Sri Widanda. Terima kasih atas dukungan dan supportnya selama ini. Kami selalu menyempatkan waktu dengan partner saya buat konten. Terima kasih banget Pak Wid. Dan juga kawan-kawan yang lain, kawan-kawan sahabat penyuluh pertanian video, baik itu penyuluh yang di Merangin, di Jambi, dan semuanya lah, termasuk salam untuk Pak Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin, Pak Slamet. Ya, jadi itu, terima kasih support dan dukungannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau terlalu melempar kiri kanan. Jadi paling tidak mari kita berbagi cerita. Keluh kesah pasti ada, tapi jangan patah semangat. Oke, selalu support dan dukung channel kami. Sampai ketemu lagi pada video-video kami yang berikutnya. Sampai ketemu ya.